Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang accounting. Kita akan membahas tentang seluk-beluk accounting ya. Oke. Accounting ini sering disebut juga dengan language of business atau bahasa bisnis. Kenapa? Di sini karena kemampuannya dalam menyampaikan ataupun mengkomunikasikan informasi keuangan yang ada pada sebuah kelompok atau organisasi. Nah, berbagai pihak yang berkepentingan, misalkan seperti para manajer, calon investor, kreditur, dan juga pemerintah, ini bergantung kepada sistem akuntansi perusahaan, yang mana tujuannya adalah membantu membuatkan keputusan keuangan yang sudah terinformasi. Ya, sehingga oleh karena itu sebuah sistem akuntansi yang efektif ini mesti termasuk ke dalam yang pertama ini ada pengumpulan, ada situ juga ada pencatatan, pengelompokan, peringkasan ataupun penerjemahan serta pelaporan informasi ya terhadap status keuangan pada sebuah organisasi secara akurat. Seperti itu ya. Kemudian agar sebuah sistem ini bisa terstandar, maka proses akuntansi ini harus mengikuti prinsip-prinsip maupun aturan-aturan akuntansi. Ya, terlepas dari jenis bisnis maupun jumlah uang yang terlibat, maka prosedur umum untuk menangani maupun menyajikan informasi keuangan ini harus digunakan. Ya. Uang yang masuk maupun uang yang keluar ini harus dimonitor ya secara teliti, dan juga transaksi ini harus diringkas pada laporan keuangan yang mana tujuannya untuk menggambarkan adanya kegiatan keuangan yang utama pada sebuah organisasi. Oke. Kemudian di sini ada 2 pelaporan keuangan secara umum. Yang pertama balance sheet atau neraca, dan juga laporan keuangan atau laporan laba rugi ya maksudnya. Nah, neraca atau balance sheet ini menunjukkan adanya posisi keuangan pada sebuah perusahaan pada satu waktu, ya, pada satu titik waktu. Sedangkan kalau pelaporan laba rugi ini menunjukkan adanya kinerja keuangan pada sebuah perusahaan selama periode waktu tertentu. Pelaporan keuangan ini bisa memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan membagi satu kelompok atau organisasi dengan kelompok yang lainnya, ya, atau organisasi yang lainnya, dan atau membandingkan periode akuntansi dengan satu organisasi. Misalkan sebagai contoh, seorang investor kemungkinan membagi pelaporan keuangan yang terbaru terhadap 2 perusahaan agar bisa mencari kira-kira yang mana yang akan menjadi investasi yang lebih baik, seperti itu ya. Kemudian biasanya orang yang mengkhususkan pekerjaan pada bidang akuntansi ini dikenal dengan akuntan, ya, para akuntan. Di Amerika sendiri, para akuntan ini biasanya dikelompokkan menjadi 3 ya. Jadi ada 3. Yang pertama akuntan publik atau umum, akuntan pribadi atau privat, dan juga akuntan pemerintah. Nah, untuk akuntan umum sendiri, biasanya para akuntan ini bekerja secara bebas dan menyediakan jasa layanan akuntansi ya, seperti misalkan proses audit maupun penghitungan perpajakan. Ini biasanya dilakukan bagi perusahaan-perusahaan maupun secara individu ya. Kemudian para akuntan umum ini biasanya dia memperoleh atau mendapatkan gelar yang namanya CPA
yaitu Certified Public Accountant atau para akuntan publik yang sudah tersertifikasi, yaitu melalui pemenuhan syarat yang sudah ini syarat yang agak teliti ya, atau syarat yang ketat seperti itu. Nah, sedangkan untuk para akuntan pribadi sendiri ini bekerjanya sendirian ya, untuk perusahaan milik pribadi ataupun perusahaan gabungan yang mana bisa mempekerjakan mereka untuk menentukan pencatatan keuangan yang seperti itu ya. Sedangkan untuk para akuntan pemerintah ini bekerja untuk lembaga-lembaga pemerintah maupun biro-biro pemerintah. Ya. Nah, baik para akuntan pribadi maupun akuntan pemerintah ini dibayar sesuai dengan gaji ya. Sedangkan untuk para akuntan publik atau umum ini mereka mendapatkan bayaran lewat jasa-jasa mereka. Oke. Nah, melalui aplikasi yang efektif pada sistem akuntansi yang diterima secara umum ya, dan juga para akuntan pribadi, para akuntan umum ataupun para akuntan pemerintah ini menyediakan informasi yang akurat maupun informasi keuangan yang tepat waktu yang diperlukan bagi pembuatan keputusan secara organisasi seperti itu. Baik, demikian materi ringkas seputar accounting. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, untuk berikutnya di sini ada latihan untuk dikerjakan dengan cara menentukan kira-kira pernyataan yang mana yang benar ataupun pernyataan yang mana yang salah. Ketika Anda menyatakan bahwa pernyataan tersebut benar, maka Anda silakan tuliskan huruf T ya. Kemudian kalau pernyataan tersebut salah, maka silakan Anda tulis huruf F. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.